kali ini kita bakal bahas satu kisah yang jujur aja cukup nyesak. Ini adalah kisah tentang kepolosan yang hilang dan sebuah janji yang hancur lebur. Kisah tragis dari Wan Wan, sang macan tangkas. Kutipan ini bener-bener kena banget ya. Gimana bisa sih angin sepoi-sepoi yang lembut kepolosannya itu tiba-tiba berubah jadi badai jarum yang mematikan? Jawabannya cuma satu. Sebuah pengkhianatan yang gak akan pernah bisa dia lupakan. Oke, kita mulai dari awal dulu ya, dari dunianya Wan Wan. Jauh di dalam hutan Cedia Riverlands, lahirlah Wan Wan, putri dari pemimpin sebuah klan pejuang legendaris. Coba dibayangin, seorang gadis kecil yang dunianya itu isinya cuma tawa dan rasa penasaran. Tapi, jangan salah, di balik senyumnya itu dia punya bakat yang luar biasa. Ketangkasannya itu bukan main, dia bisa lompat-lompat antar pohon secepat macan di hutan. Hidupnya, ya, gambaran sempurna dari kepolosan dan kebahagiaan murni. Tapi ya, namanya juga cerita kan? Kedamaian ini sayangnya nggak bertahan lama. Semuanya mulai berubah karena satu pertemuan di tepi sungai yang sepi. Sebuah pertemuan yang, tanpa dia sadari, bakal jadi awal dari akhir kepolosannya. Coba kita lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Di satu sisi ada Wan Wan, sosok yang penuh cahaya dan kebaikan. Di sisi lain, seorang pria asing yang dia temukan terluka parah diselimuti aura yang gelap banget. Dua dunia yang kebalikan total, yang harusnya nggak pernah bertemu. Nah, karena hatinya yang tulus banget itu, Wan Wan ngerawat orang asing ini, Yu Zong, yang hatinya udah beku, entah kenapa, luluh juga sama kebaikan gadis kecil ini. Dia pun cerita soal mimpinya buat menyatukan dunia. Bagi Wan Wan yang, ya ampun polos banget dan belum kenal jahatnya dunia, kata-kata itu kedengerannya kayak janji dari pahlawan di buku dongeng. Dan sebelum dia pergi, Yu Zong ngasih sebuah janji. Sebuah janji yang ditanam dalam-dalam di hati seorang anak kecil yang sama sekali nggak tahu kalau janji itu justru bakal jadi luka terbesarnya nanti. Waktu pun berlalu, tahun demi tahun. Wan Wan terus berpegang pada janji itu, pada dongeng indahnya. Tapi dongeng indah itu hancur lebur berkeping-keping. Tepat saat kabar buruk dari dunia luar akhirnya sampai ke telinganya di hutan yang damai. Timeline ini nunjukin banget gimana proses pengkhianatan itu terjadi. Coba bayangin deh, nunggu bertahun-tahun, percaya banget sama satu janji, semuanya hancur gitu aja. Pahlawan yang dia puja-puja balik, tapi bukan sebagai penyelamat. Dia balik sebagai monster, naga hitam yang mau menghancurkan semuanya, termasuk dunia kecil Wan Wan. Gimana ya rasanya? Dongeng masa kecilmu, sosok pahlawan yang kamu kagumi, tiba-tiba jadi orang yang paling pengen ngancurin hidupmu. Hancur banget pasti rasanya. Dan itulah yang dirasain Wan Wan. Tapi dari kehancuran itu justru lahir sesuatu yang baru. Seorang prajurit. Wan Wan gak mau tenggelam dalam kesedihan. Dia ubah lukanya jadi kekuatan, patah hatinya jadi tujuan hidup yang baru. Nah, ini dia titik baliknya. Dia bisa aja kan milih buat nangis terus, nyalahin keadaan. Tapi dia nggak gitu, dia nolak buat sembunyi. Dia tinggalin hutan yang dia cintai bukan buat lari, tapi buat bertarung. Patah hatinya itu bukan lagi beban, tapi jadi bahan bakar buat dia. Dan dia nggak sendirian dalam perjuangannya. Dia nemuin keluarga baru, Oriental Fighters. Perannya sebagai pengintai paling lincah itu jadi kunci banget buat timnya. Dan misinya, menghentikan naga hitam. Ya, orang yang dulu jadi pahlawannya. Ironis ya. Oke, sekarang kita lihat gimana tragedi ini ngebentuk gaya bertarungnya. Gimana rasa sakit dan ketangkasannya itu nyatu jadi sebuah tarian yang mematikan banget di medan perang. Senjatanya, Crossbow of Tank, itu jadi lebih dari sekedar senjata. Itu udah kayak perpanjangan dari tekad barunya, cara dia buat ngubah semua emosi yang terpendam jadi sebuah aksi yang sangat presisi. Gaya bertarungnya itu bener-bener nunjukin kondisi hatinya. Coba perhatiin deh gerakannya. Susah banget disentuh, selalu jaga jarak. Seolah-olah dia lagi ngebangun tembok biar nggak ada yang bisa nyakitin dia lagi. Nggak ada lagi kecerobohan masa kecil, yang ada cuma perhitungan yang dingin dan presisi. Dia petakan kelemahan musuh dulu, baru dia serang, di saat yang paling tepat. Dan inilah puncaknya. Serangan pemungkasnya itu bukan cuma jurus biasa, itu adalah ledakan emosinya. Setiap jarum yang melesat itu, bayangin aja, adalah wujud dari air mata dan amarahnya atas janji yang dilanggar. Ini pembalasannya. Jadi ya, pada akhirnya inilah pelajaran pahit yang harus dia telan.
pahlawan bisa jadi penjahat, dan kekuatan bisa lahir dari hati yang paling hancur sekalipun. Dunia ternyata nggak sesimpel hitam dan putih kayak yang dia kira dulu di hutannya yang damai. Kisah Wan Wan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget. Dia ngajarin kita kalau dari luka yang paling parah pun bisa lahir kekuatan yang luar biasa. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, apakah kehilangan kepolosan itu selalu jadi sebuah tragedi? Atau jangan-jangan justru dari situlah kekuatan sejati kita lahir?